Kita lihat dulu emiten update yang sudah kami siapkan dan yang kami highlight pemirsa ada 3. Di antaranya adalah BCA atau BBCA akan bagikan dividen final Rp432 per saham atau sekitar 13,2 triliun rupiah atau 48% dari total laba bersih 2020. Kemudian pemirsa kita akan lihat untuk emiten update berikutnya dari masih perbankan BBNI atau BNI akan bagikan juga dividen 25% dari laba 2020 atau sekitar 820,1 miliar rupiah secara total. Dan RUPST Semen Indonesia atau SMGR tetapkan dividen Rp188 per saham atau 40% dari laba bersih di 2020 yang mencapai 2,79 triliun rupiah. Dari ketiga informasi emiten ini pemirsa, kami meng-highlight BCA atau Bank Sentral Asia Tbk yang akan bagikan dividen final Rp432 per saham atau 13,02 triliun atau 48% dari total laba bersih tahun 2020. Kita review kinerja Selasa 30 Maret, ini menguat 0,55% ke 31.975. Kalau kinerja selama 6 bulan terakhir juga masih positif sekitar 9%. Pernya 29 kali, PBV 4,27 kali, market cap-nya sekitar 788 triliun rupiah. Kita akan membahasnya kembali pemirsa bersama dengan Pak Wisnu. Bagaimana menanggapi dividen? Apakah bisa menjadi bumper atau semacam peluang juga di tengah kondisi dari indeks harga saham gabungan saat ini yang Anda katakan tadi trennya sebenarnya cenderung turun? Pak Wisnu? Apakah Bapak bisa mendengar suara saya dengan jelas? Bisa. Oke. Oke, kalau dari kami itu memang melihat bahwa dividen untuk tahun ini itu tidak begitu jadi salah satu bumper ya, jadi bumpernya. Artinya tidak menarik? Kalau kita bicara menarik, berarti kita harus hitung secara yield-nya ya. Kalau kami menghitung itu BCA ini yield-nya itu masih di bawah 2%, lebih tepatnya 1,3%. Artinya memang kalau kita bicara inflasi, rata-rata saat ini inflasi Indonesia itu di area 2-3%. Berarti di bawah inflasi. Berarti kalau investor dalam jangka pendek itu cuma memburu dividennya, berarti tidak menarik gitu ya. Tapi kalau kita berinvestasi untuk long term dalam jangka panjang, tentu sebenarnya ini menjadi salah satu passive income juga gitu ya, karena memang setiap tahun BCA ini rutin membagikan dividennya. Nah, jadi kami melihat memang tergantung strateginya ya. Kalau memang kita jangka pendek cuma buru dividen, saya kira itu tidak menarik. Cuman kalau untuk jangka pendek mau berburu capital gain, nah itu justru lebih menarik gitu. Nah, jadi memang kalau untuk tergantung posisinya sih. Kalau jangka pendek saya kira ngejar dividen bukan jadi keputusan Pilihan yang menarik. Ya, keputusan yang bijak. Tapi untuk long term, misalkan di atas 5 tahun itu bagus untuk. Jadi ini lebih cocok kepada long term investor yang memang sudah memiliki misalnya BCA dalam jumlah waktu bertahun-tahun ya. Ya. Benar-benar investasi jangka panjang. Ya, saya kira memang seperti itu ya kalau untuk kayak BCA ini. Karena memang kalau udah kita lihat harganya itu kan 31 ribuan. Jadi memang kalau yang sudah punya di harga 10 ribuan tentu menarik sekali tuh. Mereka yield-nya tinggi. Nah, nggak menarik ya kalau orang yang baru mau lakukan pembelian harganya saja di 31 ribuan hanya untuk mengejar pembagian dividen 1 tahun saja ya? Iya, tentu tidak menarik gitu. Kalau sedangkan obligasi government bonds-nya kita yang 10 tahun itu aja udah di 6,7 tadi saya cek. Sementara yield-nya tadi hanya di bawah 2% ya? Iya, di bawah 2%. Jadi kurang menarik kalau dari sisi dividen yield-nya. Bukan strategi yang bijak terkait dengan menjadikan dividen itu adalah peluang bagi Anda yang belum punya. Kalau sudah punya ya memang sebaiknya ditahan kemudian memanfaatkan periode pembagian dividen ini gitu ya. Baik. Tapi kalau dari ketiga emiten update ini nih Pak Wisnu kan semuanya berbicara soal dividen. Meskipun sektornya beda, ada BCA dan BNI dari perbankan, SMGR, industri dasar. Mana yang sebenarnya masih paling menarik untuk dibeli? Kalau untuk jangka menengah ke panjang, sebenarnya kami melihat BCA ini masih menarik gitu ya.
Karena memang di level-level saat ini itu sebenarnya sudah masuk area jenuh jual. Cuman bukan kita bilang dia sudah berhenti untuk turun gitu ya. Lebih bagus strateginya adalah cicil. Jadi jangan beli di satu harga. Semakin dia turun, semakin kita akumulasi untuk BBCA. Saya kira itu. Baik, kalau BCA kita lihat saat ini pergerakannya di kisaran 31.550 dan kenaikannya memang cukup signifikan juga 6 bulan terakhir sekitar 10%. Tapi beberapa waktu belakangan, misalnya 3 bulan belakangan ataupun juga 1 bulan itu tercatat mengalami pelemahan ya. Tarik garis besar baru kelihatan bahwa dia menguat. Cut loss di posisi berapa kalau bicara soal BBCA? Kalau kita trading, misalkan kita buy on weakness dari level kami melihat itu ada di 30.600-an sampai misalkan cicil dari harga sekarang ya. Itu area beli, cut loss-nya berarti 30.000 ke bawah. Itu harus cut loss kalau untuk trading. Target price-nya berapa dari Anda sendiri untuk BCA? Sebenarnya kalau untuk jangka panjang dia bisa ke 40 ribuan ya. 40 ribuan ya? Iya. Tapi bukan hanya dalam waktu setahun gitu, tapi mungkin beberapa tahun ke depan. Anda sendiri melihat pertumbuhan dari bank-bank besar seperti BCA ataupun bank BUMN besar lainnya semenarik apa? Karena kan banyak orang juga yang menilai perbankan tuh udah mentok gitu. Justru menariknya di bank-bank yang digital. Menurut Anda bagaimana? Kalau investasi medium to long? Ya, saya kira sebenarnya kalau untuk Bank Buku 4 itu kan sebenarnya mereka punya funding yang besar gitu. Nah, funding yang besar juga kita tinggal pilih mana yang paling agile ya, yang paling bisa berinovasi di selama pandemi ini. Nah, kami melihat di Bank BCA ini termasuk cepat mereka menyesuaikan dengan kondisi yang ada gitu. Adaptasinya mereka cepat gitu. Jadi inovasi ke teknologi. Nah, yang paling tinggi itu kalau kami melihat salah satunya BCA. Nah, untuk long term tentu ini menarik gitu ya, karena perbankan itu mau tidak mau itu pasti akan sangat dibutuhkan dari waktu ke waktu. Walaupun ada bank digital. Bank digital itu kalau saya melihat itu masih proses gitu ya. Baik. Demikian ya Pak Wisnu, berarti memang masih cukup menarik untuk perbankan buku 4 meskipun berbicara mengenai kondisi saat ini.